Satu menjadi penghambat ketika musim hujan. Penalat jagung, dowo ndak kebeli air. Yang terutama kami yang dari jauh untuk pergi mengajar sangat merasa terkendala karena jalan ini pengerisak kerorong doang. Kurangnya serius dari Pemkab Kabupaten Lombok Tengah itu sendiri. Saya sakit hati melihat keadaan jalan saya kayak gini, Pak. Ini berembik senang melamun nak salah rorong. Saya senang bersyukur pokok segala ada makanan senang. Tetap terlawak buat motor di lolat. Pengerisak rorong ada salah. Langan tak lampak. Sangat menderita baik untuk anak sekolah maupun kami sebagai masyarakat dalam. anak yang bahasa 600 meter itu sudah mepekaran. Sementara ini kelayan wah jadi rurung kabupaten mulai tahun 2000 itu olah sampai nani bisa tahun kedua tahun 2000 oleh kurir. Ya harapan saya ke desa tetap kurir mudah-mudahan bau sambung bisa tahu timur itu kan depan atau timur. Ini harapan itu. Harapan mudah-mudahan kita tetap becek lah, tetap merinding. Membait barang berembik untuk. Ya udah lah kondisi yang merinding je. Mau tidak mau ya, lampak dong ngarak. Lampak tapi barang. Lampak telah lamun sekarang. Santar dan becek tahu sih Honda itu. Ya pandi-pandi itu lah untuk keadaan jalan ya. Iya, gimana? Mohon minta bagaimana pendapatnya Pak untuk jalan ini? Nah, jalan ini sangat-sangat bikin kami rakyat atau masyarakat di daerah barat ini sangat menderita, baik untuk anak sekolah maupun kami sebagai masyarakat dalam, ya kan, sangat-sangat menderita. Karena setahu saya jalan ini sebelum saya lahir sudah hancur lebur seperti ini, sampai sekarang belum direnovasi, begitu pendapat saya. Jadi harapan kepada pemerintah bagaimana Pak? Ya kalau harapan dari pemerintah ya
bisa dikatakan sudah tidak bisa diharapkan lagi, karena sampai saat ini ya kan, kalau misalkan ada pileg, pilkada dan lain sebagainya yang jadi bahan ocehan mereka itu ya jalan ini, tapi buktinya sampai sekarang tidak pernah terrealisasi gitu loh. Baik Pak, ini mengenai jalan kita ini, saya sebenarnya yang bolak-balik ke Mataram itu kan, saking seringnya saya sakit hati melihat keadaan jalan saya kayak gini Pak. Saat kita pulang nanti ada teman kita yang ikut, dia jarang melihat jalan yang kayak gini, malu kita dilihat Pak. Kan kita juga lelah juga bolak-balik ke Sengkol itu untuk beli apa-apa. Jadi harapan saya itu Pak, ayolah bertindak untuk perbaiki jalan kita Pak. Cuman itu aja pesan saya. Kesian nih adik-adik kita yang lagi sekolah, yang pakai sepatunya kotor, yang pakai sandalnya kotor ke sekolah, itu kan gimana tanggapan Bapak itu? Masa orang pergi sekolah kayak orang pergi ke sawah, lihat kakinya itu Pak. Saya sebagai masyarakat Dusun Lenglandak yang terdampak dengan fasilitas yang tidak merata oleh Kabupaten Lombok Tengah, bahwa ini sangat memprihatinkan sekali ya, terutama bagi para tenaga pengajar dan para karyawan-karyawan yang lain. Ini sangat memprihatinkan dan butuh perhatian yang lebih dari pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Ya, ini adalah salah satu menjadi penghambat ketika musim hujan. Seperti tadi pagi saja saya terlambat kurang lebih 40 menit untuk mencapai tujuan saya, karena jalan ini saya sebagai penghambat saya karena salah satu hujan, yang kedua jalur jarak tempuh yang cukup lama ketika hujan. Jalan ini merupakan jalan tanah merah yang sudah lama sekali dibikin, sekitar tahun 86-87 itu baru dibikin, sampai sekarang masih berbentuk jalan tanah merah. Jadi harapannya kami sebagai masyarakat di sini adalah mohon untuk diperbaiki supaya masyarakat di sini bisa dengan leluasa berkendaraan. Karena ini adalah satu-satunya akses baik guru-guru maupun masyarakat sebagai petani di sini untuk membawa hasil pertaniannya menuju pasar Sengkol.
Sehingga kalau jalan ini akan lebih baik atau bisa diaspal, tentunya petani-petani yang ada di sini atau masyarakat-masyarakat di sini akan mudah membawa barang-barangnya untuk dijual ke desa, ke pasar desa, yaitu di Sengkol. Tentunya kalau kita berbicara efek, kami sebagai tenaga pendidik, tenaga pengajar di salah satu MTS di sini, kalau kita berbicara efek, tentunya sangat mengganggu aktivitas kami terutama kami yang dari jauh untuk pergi mengajar, sangat merasa terkendala karena jalan ini sulit untuk diakses. Ada yang jalan kaki, ada yang juga yang sudah punya motor atau dia pakai motor, dan terkadang kalau musim hujan banyak anak-anak yang sering jatuh sehingga pakaiannya kotor, basah kuyup sampai di sekolah. Menandi tegawe rorong siat pesolo haji ek dowo kumbi abene ek penalat jagung ek dowo ngendah ke beli ai mo ada sara dengan nak jojor ike kena meriak. Keluh kesah terkait jalan ini sebetulnya kurangnya serius dari Pemkab Kabupaten Lombok Tengah itu sendiri, karena sudah sering mereka menjanjikan akan adanya perbaikan jalan, namun hingga saat ini belum ada yang terrealisasi sampai sekarang. Harapannya? Untuk harapan itu sendiri saya tidak terlalu berharap sih, karena manusia itu sejatinya hanya berharap pada Allah. Tapi alangkah baiknya Pemkab Lombok Tengah melihat langsung kondisi jalan yang ada di sini karena berdekatan dengan sirkuit Mandalika. Nah, itu yang menjadi kendala utama kita ketika kita hendak berangkat kerja, para guru-guru yang hendak pergi ke sekolah, para siswa, para murid, karena mereka harus berkecimpung dengan jalan yang becek, jalan yang rusak, itu akan menghambat perjalanan mereka. Inilah jalan tanah yang seperti sawah. Di balik euforia indahnya Mandalika yang megah. Jalan ini terletak di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Jalan Piang Bun Mas namanya. Jalan ini berstatus jalan kabupaten sepanjang 4,9 km. Kami selalu bertanya, apakah kami tidak pernah dianggap ada? Kenapa kami tidak diperlakukan seperti yang lainnya? Apakah kami bukan Lombok Tengah juga? Dorong,